Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman teruslah jaga kesehatan ya. Semangatnya harus berkobar-kobar, menyala-nyala ya sehingga makin luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas kisi-kisi soal kompetensi teknis penyuluh KB ya. Ini mungkin berguna bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri mengikuti tes ya seleksi penerimaan P3K, PKKPN atau bagi teman-teman penyuluh yang sedang mempersiapkan uji kompetensi agar belajarnya itu bisa menyeluruh dan tidak ada substansi yang tercecer. Tetapi sebelumnya teman-teman saya ingin sampaikan ucapan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah hadir, telah singgah di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua ini. Terima kasih pada yang sudah subscribe, karena subscribe teman-teman akan memudahkan kita lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik, teman-teman sekalian, salah satu materi atau substansi program Bangga Kencana yang pasti akan keluar ya dalam seleksi atau tes ya untuk kompetensi teknis adalah tentang 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga ini kita sosialisasikan sejak lama, dan ini karena kita pendekatannya keluarga ya teman-teman, jadi 8 fungsi keluarga menjadi sangat urgen ya, sangat penting. Nah, tentang 8 fungsi keluarga, saya perkirakan yang akan ditanyakan adalah tentang 8 fungsi keluarga itu apa saja ya, kita sebaiknya hafal supaya nanti kalau kita ditanya bisa menjawab, atau ketika ada pertanyaan mana yang bukan 8 fungsi ya, kita juga bisa menjawabnya. Serta detail implementasi ya dari masing-masing 8 fungsi ya dalam penerapan kehidupan sehari-hari, ada nilai-nilai di sana. Dan saya teman-teman sekalian, kalau teman-teman malas baca ya modul, mungkin teman-teman bisa menyimak video tutorial di YouTube Ruang Bambang WI. Beberapa waktu yang lalu sudah saya upload tentang penerapan 8 fungsi keluarga, 8.000 hari pertama kehidupan. Ini jadi mungkin bisa merujuk ke sana kalau teman-teman berkenan. Kemudian yang kedua, tak kalah pentingnya dengan materi 8 fungsi keluarga adalah tentang Kampung KB. Ini adalah salah satu ikon ya di program Bank Kencana ya. Diperkirakan atau diprediksi ada pertanyaan terkait Kampung KB. Nah, tentang Kampung KB, tentu yang harus kita pahami adalah tentang pengertian keluarga berkualitas, kemudian tujuannya, cakupan wilayah Kampung KB itu setara apa itu di wilayahnya itu ya. Kemudian struktur Pokja Kampung KB yang baru ini ya juga harus teman-teman apa paling tidak ketahui. Kemudian ada rumah dataku dan lintas sektor dalam pelaksanaan program Kampung KB. Teman-teman, kita pernah bersama belajar menyimak ya di video saya sebelumnya tentang Kampung KB dalam penurunan stunting. Kita bahas di sana teman-teman ya, di channel ini juga ya, di channel YouTube ini juga. Teman sekalian, kemudian tentang ketiga adalah ini institusi masyarakat pedesaan ya, IMP. IMP juga diprediksi ada beberapa soal yang bisa bisa jadi akan ditemui teman-teman sekalian. Nah, tentang IMP itu kita harus memahami tentang pengertian institusi masyarakat pedesaan itu apa gitu. Kemudian di dalam institusi masyarakat pedesaan itu ada namanya PPKBD dan sub PPKBD, pembantu pembina KB desa dan sub pembantu pembina KB desa. Kemudian bagaimana penyuluh melakukan pemetaan IMP dan apa klasifikasi IMP ya teman-teman, mungkin sebaiknya menyisihkan waktu untuk menyimak ya. Dan mungkin ini juga salah satu apa yang bisa teman-teman simak ya di video saya sebelumnya di channel ini juga. Oke ya teman-teman sekalian ya. Nah, kalau misalnya di video mungkin belum dapat informasi lengkap, teman-teman bisa buka modul-modul pembelajaran tentang institusi masyarakat pedesaan. Yang keempat adalah konseling KB, teman. Konseling KB adalah salah satu bentuk komunikasi ya yang harus dikuasai oleh petugas lapangan keluarga berencana, karena ini terkait dengan pengguna kontrasepsi, keputusan pengguna kontrasepsi gitu ya. Dan ini adalah urusan utama, salah satu urusan utama di program Bangga Kencana. Nah,
Pada substansi atau materi konseling KB itu mungkin kita yang tidak boleh lupa adalah kita harus coba simak ya tentang pengertian konseling KB, kita lihat lagi, refresh lagi, kemudian apa perbedaan KY dengan konseling ya. Kalau KY itu untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman, kalau konseling adalah membantu pengambilan keputusan. Nah, ini teman-teman banyak ya mungkin kalau browsing atau mungkin membaca ya modul-modul ketika mengikuti pelatihan, materi ini ada. Lalu manfaat konseling apa serta metode 17 dalam konseling KB ya teman-teman sekalian. Teman-teman kalau mungkin ada waktu boleh pula atau mungkin pernah menyimak video konseling KB sebelumnya yang saya tayang di channel YouTube Ruang Bakang WI. Baik itu konseling KB, teman sekalian. Kemudian substansi berikutnya adalah tentang kelompok kegiatan atau POKTAN ya, teman-teman sekalian. POKTAN menjadi salah satu aktivitas utama dalam pembangunan keluarga. Ini adalah salah satu bentuk wadah ya, kegiatan pembangunan keluarga. Jadi POKTAN itu eh, sangat ya berpeluang besar keluar ya atau substansi ini keluar masuk ya dalam soal-soal yang dijumpai ya. Teman sekalian, nah tentang kelompok kegiatan kita harus coba simak lagi tentang Bina Keluarga Balita. Ini tentang pengertian sasaran klasifikasi dan mungkin BKB Emas juga harus dibaca ya teman-teman sekalian. Kemudian kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja. Ya tentu kita tidak boleh lupa apa sih pengertiannya, sasarannya itu siapa, Bina Keluarga Remaja dan klasifikasinya seperti apa. Kemudian Poktan Bina Keluarga Lansia. Nah, pengertiannya, sasarannya, dan mungkin 7 dimensi lansia tangguh juga teman-teman harus buka ya, harus simak lagi lah ya tentang 7 dimensi lansia tangguh. Kalau mungkin pernah menyimak itu agak lupa ya dibuka lagi. Terus kemudian adalah Poktan UPPKA. Ini Poktan atau setara Poktan ya, upaya peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Nah, ini mungkin di dalamnya kita akan coba mungkin perlu dibaca juga tentang Yo Sakurga, ayo usaha ekonomi keluarga gitu kalau nggak salah ini. Dan itu ada aplikasi PKBN ya, ada aplikasinya Yo Sakurga. Tentang Poktan, mungkin saya beberapa ada PKB sudah pernah saya tayang juga untuk BKR dan UPPK kelihatannya belum. Tapi kalau untuk Bina Keluarga Lansia saya pernah membahasnya di channel ini ya teman-teman ya beberapa waktu yang lalu. Teman-teman bisa buka ke sana kalau ingin mengingat lagi. Kemudian yang keenam, ini tak kalah penting dan ini urusan utama ya di samping tentang konseling KB, teman-teman sekalian, ini alat obat dan metode kontrasepsi, ya, alokon ya biasa disebut itu. Ini adalah harus dikuasai oleh petugas lapangan ya. Dan pada alat obat kontrasepsi ini, teman-teman kita coba lihat di KB pasca persalinan yang sekarang sedang lagi diprioritaskan ya. Ada KB pasca pelayanan. Maksud saya KB pasca persalinan ini teman-teman ini salah. Saya ralat sekarang ya teman-temannya. Ini KBPP adalah KB pasca persalinan ya, bukan pasca pelayanan. Ini saya mungkin tadi terburu-buru bikinnya ya, tapi maksudnya ini ya. Teman-teman ini salah ya, sudah saya ralat sekarang. KBPP adalah KB pasca persalinan. Kapan KBPP pasca persalinan itu bisa dilayankan atau bisa dipakai ya antara antara kontrasepsi satu dan yang lain kan berbeda ya. Teman-teman bisa melihat tentang itu. Kemudian jenis kontrasepsi MKJP dan non MKJP ya. Kalau MKJP itu apa saja, non MKJP itu apa saja. Kalau MKJP kan berarti ada IUD, MOW, MOP dan implan ya dan selebihnya adalah non jangka panjang. Kemudian teman-teman sekalian coba diingat-ingat ya efektivitas masing-masing kontrasepsi. Kalau IUD 99%, kalau implan berapa persen, kalau MO berapa persen kemungkinan berhasilannya. Pil suntik kondom juga harus dicoba diingat lagi. Kemudian efek samping masing-masing kontrasepsi, kemudian tempat pelayanannya dan inform consent-nya ini lembar persetujuan medik ya, terus sekalian ya. Lembar persetujuan akan mendapatkan tindakan. Teman-teman, saya mungkin untuk alat obat kontrasepsi belum pernah upload ya. Jadi teman-teman nanti bisa mencari sumber atau referensi banyak ya teman-teman ya di
di apa aplikasi KKBK ada, di Skata ada, di lembar balik ada ya, di banyak itu di Balai Penjualan juga banyak tentang alat obat kontrasepsi. Tetapi untuk soal-soal ya tentang pelayanan KB kontrasepsi saya pernah bikin ya, pernah saya eh, unggah ya di channel ini tentang latihan soal-soal penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana. Teman-teman bisa menyimak di sana ya, vaskesnya apa dan sebagainya di sana itu. Berikutnya teman-teman yang sering muncul ya, mungkin ini kan kalau namanya tes kan ada bank soal dan yang keluar berapa secara acak ya, dan bisa dijumpai bisa tidak. Tapi cara kerja petugas lapangan KB teman-teman juga harus ingat ya, ada 10 langkah PLKB, 10 langkah apa saja teman-teman sekalian. Ini ada pendekatan tokoh formal, pendataan dan pemetaan, pendekatan tokoh informal, pembentukan kesepakatan dan sebagainya ya, ada 10 lah. Ini juga teman-teman coba ya diingat-ingat aja lah, diingat-ingat bagaimana cara mengingatnya. Teman-teman mungkin punya cara sendiri ya, supaya belajar cepat. Berikutnya adalah pendataan keluarga. Teman ini salah satu salah satu aset ya, salah satu mungkin keunggulan dari PKKP adalah melakukan pendataan keluarga. Tentang pendataan keluarga, teman sekalian, yang dimungkinkan ya, saya bilang dimungkinkan ya, tidak menjamin muncul itu tentang peraturan pemerintah 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan sistem informasi keluarga atau SIKA. Jadi tentang pendataan ada peraturan pemerintahnya bahkan ya. Kemudian tentang pendataan keluarga, blok data, ada 3 blok data ya, data kependudukan, data keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Itu coba teman-teman kalau yang sudah lama di lapangan pasti ini sangat hafal ya. Isi blok data kependudukan apa saja, isi blok data pembangunan keluarga yang ditanyakan apa saja. Ini adalah pendataan tahun 2021. Berikutnya adalah hanya updating ya, atau mungkin ada pemutakhiran data. Metode pendataan, teman-teman sekalian, pada tahun 2021 ada satu daerah yang mulus ya menggunakan karena situasi ya menggunakan manual formulir ya. Ada juga yang smartphone ya, ada yang online ya. Ada. Itu salah satu metode yang Itu metode pendataan yang kita kenal. Apa arti by name by address di pendataan keluarga ya? Ini teman-teman bisa simak ya. By name artinya data kita itu sudah menyertakan nama dan alamat itu. Jadi bukan data agregat atau data kumpulan, bukan, tapi data by name by address, dan ini hanya dipunyai oleh BKKBN. Kemudian tentang sarasan hasil pendataan keluarga risiko stunting, kemudian ada verbal ya, verifikasi dan validasi keluarga stunting juga teman-teman, ada kemungkinan itu keluar gitu, ada kemungkinan ya. Tapi kan ini kan kita sedang bicara tentang soal kompetensi teknis tentang program bank rencana. Jadi inilah besaran-besaran yang teman-teman jangan sampai lupa gitu ya, bahwa setelah ini pelajari mungkin, tapi kalau teman-teman belajar komplit lengkap ya mungkin tidak ada yang tertinggal atau terjajan. Yang kesembilan tentang stunting, teman-teman sekalian, tentang stunting kita harus ingat pula ya peraturan Presiden 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, kemudian Perban 12 tahun 2021 ini tentang TPPS, teman-teman ini turunan dari Perpres ya. Kemudian apa itu tim pendamping keluarga, siapa anggotanya ya, tugasnya apa, kemudian keluarga risiko stunting, bagaimana memverifikasinya, validasinya, kemudian bagaimana intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting, serta LCMIL, teman-teman tidak lupa ya, LCMIL adalah salah satu aplikasi elektronik ya yang bisa digunakan untuk membantu pendampingan oleh tim pendamping keluarga. Oke, teman-teman, itu tentang stunting. Kemudian untuk genre, pikir remaja, ini juga bagian dari program Bangga Kencana, jadi berpeluang keluar ya sebagai salah satu atau beberapa soal di soal itu.
kita harus coba lihat lagi program genre apa, PIK remaja itu apa ya, pusat informasi dan konseling remaja itu seperti apa itu, siapa yang membentuk, kegiatannya apa itu juga harus dilihat. Kemudian konselor sebaya, pendidik sebaya sebagai sebagai pelaku pelayanan di PIK remaja serta triad KRR ya teman sekalian ya, triad KRR yang salam adalah salam genre ini itu adalah triad KRR, tidak nikah dini, tidak melakukan free sex atau seks sebelum nikah dan eh, nafsa ya terbebas dari nafsa narkoba, itu triad KRR. Teman-teman sekalian, tentang tentang program genre, PIK remaja dan duta genre, kita secara singkat pernah membahasnya di pemilihan di konten pemilihan duta genre. Kalau tidak keliru, saya sisipkan di sana pengertian program genre, kemudian apa kegiatan duta genre seperti apa itu kelihatannya dibahas di sana. Kemudian mungkin materi terakhir ini teman-teman yang menurut saya ini malah jadi apa materi pokok sebetulnya ya, keterampilan utama dari penyuluh KB adalah komunikasi, informasi, edukasi atau KIE dan advokasi. Tentang ini teman-teman kita harus tahu pengertian KIE ya. Pengertian KIE kemudian pengertian advokasi, perbedaan KIE dengan advokasi itu apa? Kalau KIE itu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ya untuk merubah perilaku, kalau advokasi adalah upaya untuk mendapatkan dukungan ya, dari pemangku kepentingan. Tujuan advokasi, teknik advokasi seperti apa. Saya kira itu ya teman-teman sekalian ya, kisi-kisi atau mungkin eh, pokok bahasan ya, atau ya panduan buat kita belajar supaya penguasaan kompetensi teknis kita, teman-teman sekalian, penguasaan kompetensi teknis kita agak lengkap dan tidak ada yang tercacar itu ya. Baik teman sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di channel Ruang Bambang WI. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.